The most favorite hospital talking Indonesia. Halo Healthies, bertemu lagi dengan kita di acara podcast Hospital, the most favorite hospital talk in Indonesia. Bersama saya dengan Bidan Hamsyah, dan di samping saya sudah hadir narasumber kita dengan Dr. Cakti SPLG. Beliau saat ini bertugas di RSUD Kebayoran Lama sebagai dokter obgyn. Gitu. Nah, dokter, bagaimana sore ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita tetap sehat ya dok ya. Amin, agar amin. kita dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap pasien. Nah dokter, pada siang ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hiperemesis gravidarum pada ibu hamil dok. Nah jadi mungkin di luar sana ada beberapa ibu yang tidak mengerti apa itu hiperemesis. Boleh dijelasin dok, apa itu hiperemesis? Oke, jadi mungkin kita sering sekali ya menemui ibu hamil itu mengalami mual muntah. Nah, tapi ada kondisi nih khusus yang kita sebut hiperemesis gravidarum. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana mual muntahnya tuh berat sampai bisa menyebabkan tanda-tanda seperti dehidrasi, gangguan elektrolit, atau bahkan berat badan ibu hamil tuh turun lebih dari 5% dari berat badan awalnya, ataupun misalnya kita lakukan pemeriksaan pipisnya ternyata ada keton pada urinnya. Nah, jika memang sudah sampai ke kondisi hiperemesis gravidarum, ini memang perlu penanganan medis yang lebih lanjut ya gitu. Oke, untuk penyebabnya itu apa dok? Oke, jadi kalau untuk hiperemesis gravidarum ini sendiri, salah satu yang paling berperan itu dikatakan adalah karena peningkatan hormon pada kehamilan, yaitu hormon HCG. Namun memang penyebab pastinya tuh kita belum ketahui 100%. Nah, jadi ya yang paling berperan kemungkinan itu adalah tadi peningkatan tiba-tiba ya, peningkatan tajam hormon pada kehamilan yaitu HCG, seperti itu. Oke, berarti memang berfokus kepada HCG ya dok ya? Betul. Nah, untuk gejalanya biasanya nih dok, awal-awal dikatakan hiperemesis itu apa nih dok untuk gejalanya? Oke, jadi tanda dan gejalanya ya. Jadi nomor 1, mual muntah yang berat. Jadi biasanya sampai tidak bisa makan atau minum ya. Kemudian selain itu tadi tanda-tanda dehidrasi. Jadi misalnya sampai pipisnya itu sedikit atau bahkan jarang, pipisnya berwarna pekat, atau sampai lemes, pusing, berdebar, ingin pingsan ya, atau bahkan berat badannya itu turun tadi seperti itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu memang sebaiknya segera melakukan pemeriksaan. Oh, berarti yang benar-benar sampai dengan mengganggu aktivitas ya dok ya, baru Ya, dikatakan betul. hiperemesis. Ya, betul. Gitu. Kalau misalnya dikatakan normal berarti mungkin 1-2 kali aja dalam sehari ya dok ya? Ya, jadi misalnya nih mual gitu ya, tapi mual atau muntah, tapi masih bisa masuk makanan, minuman, walaupun mungkin tertentu ya. Terus kemudian masih bisa aktivitas gitu ya. Nah, itu biasanya masih oke sih gitu. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang disebutkan awal, nah itu harus segera lakukan pemeriksaan. Oke, gitu ya. Terus dokter, kan ada tuh beberapa ibu hamil tuh yang mengalami mual muntah ya, bahkan semuanya hampir ya dok ya mengalami mual muntah. Suka bingung nih pas di rumah tuh, aduh saya mengalami mual muntah, pengen makan tapi nggak pengen rasanya. Nah itu tuh apa yang harus dilakukan nih dok? Apakah ada tipsnya atau makanan-makanan yang perlu dihindari gitu, atau makanan yang lebih direkomendasikan untuk dikonsumsi gitu dok? Oke ya, jadi kalau memang mengalami mual dan muntah, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa mengkonsumsi vitamin B6, jahe-jahean itu bisa mengurangi mual muntah. Namun jika memang sudah berlebihan atau tadi mual muntahnya berat bahkan bisa sampai hiperemesis gravidarum, biasanya memang sudah perlu konsumsi seperti anti mual atau anti muntah. Kemudian juga memang harus berubah ya pola makannya, di mana makannya mungkin porsinya lebih sedikit namun sering. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian selain itu juga ya hindari makanan yang terlalu asam, pedas ya, seperti itu sih. Selain itu juga jangan lupa kita harus bisa mengelola stres ya. Karena penting sekali, makanya dukungan dari orang sekitar juga sih pada ibu-ibu hamil ini. Karena kadang kan mual muntah itu membuat ibu hamilnya juga jadi merasa lelah ya gitu. Iya. Jadi jangan lupa juga dukungan dari orang sekitar untuk si ibu hamil ini gitu. Iya, karena memang stres itu pengaruh sekali ya dok. Betul, ya. Terhadap kondisi segala macamnya. Oke.
Nah, untuk resikonya gimana dok? Apakah berpengaruh ke janin apabila ibu hamil itu mengalami hiperemesis? Ya, jadi kalau dia mengalami hiperemesis gravidarum yang tidak tertangani dengan baik ya, tentunya artinya kan nutrisi cairan ke ibu ini tidak bagus. Artinya bisa saja mempengaruhi satu, kesehatan ke ibunya tentunya, baik fisik maupun mentalnya tadi. Kedua, tentunya juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Oleh sebab itu, kita juga tidak bisa mengabaikan hiperemesis gravidarum ini gitu. Oh, berpengaruh ke berat badan bayi juga ya dok ya? Ya, tentu bisa jadi pengaruh ya. Cuman kan memang biasanya hiperemesis gravidarum ini lebih sering terjadi pada kehamilan awal. Jadi pada awal-awal kehamilan itu kan justru pertumbuhan dan perkembangan bayi ya, dimana pembentukan tulang-tulang, otak, seperti itu. Jadi penting sekali untuk memastikan nutrisi ke ibu hamil ini cukup. Oh gitu dokter. Nah dok, ada satu lagi nih dok, saat pasien itu mengalami hiperemesis, nah ada satu kondisi pasien itu berpikir kalau memang harus berkonsultasi dengan dokter itu saat kapan dok? Oke, jadi tanda waspadanya ya, kapan Betul. sih sebenarnya kita harus ke dokter gitu ya. Nomor satu tadi, kalau mual muntah berat sampai nggak bisa makan minum sama sekali ya, itu harus segera. Kedua, tanda-tanda dehidrasi atau kurang cairan, jadi lemas, pusing, dada berdebar atau bahkan seperti mau pingsan, pipisnya sedikit atau bahkan jarang, warnanya pekat. Nah itu sebaiknya harus segera periksa. Atau ternyata kok kayaknya mual muntah, makannya juga nggak masuk, terus berat badannya turun banget. Nah itu juga sebaiknya segera lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Oke dokter. Udah sih itu aja ya mungkin ya untuk hiperemesis gravidarum, karena pada dasarnya hiperemesis gravidarum hanya mual muntah berlebihan yang perlu kita waspadai ya, karena mungkin bisa berpengaruh terhadap janin dan juga kesehatan ibunya. Ya terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya, Bu Bidan Hamsyah. Sangat informatif dan edukatif sekali ya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Sahabat Healthies, jadi dengan adanya podcast ini kita jadi tahu dan paham ya dok, mengerti itu apa itu hiperemesis gravidarum, terus penyebabnya dan apa yang harus dilakukan ibu hamil saat nanti di rumah mengalami hal itu, dan juga kapan harus ketemu dengan dokter gitu. Nah ngomong-ngomong untuk dokter, konsultasi dengan dokter Syakti bisa dilakukan di RSUD Kebayoran Lama ya dok ya, di Poliklinik Senin, Rabu, dan Jumat. Di jam berapa dokter? Senin, Rabu di jam 1 sampai jam 5, di hari Jumat jam 2 sampai jam 6. Oke. Mudah-mudahan ya ibu-ibu hamil yang di luaran sana saat sedang mengalami hal ini dikuatkan ya dok ya, dan dilancarkan dalam proses kehamilannya sampai dengan melahirkan nanti, tentunya dengan kelahiran bayi yang sehat dan sempurna. Dokter, ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya? Cukup sih ya, intinya jika memang tidak yakin dengan kondisinya, jangan lupa untuk melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Demikian podcast kali ini saya akhiri, saya dengan Bidan Hamsyah dan dengan Dokter Syakti SPOG pamit undur diri dan terima kasih, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.